bagaimana melayani pemuda. Sekarang saudara sudah jadi kaum bapak, sekarang sudah jadi kaum ibu, layanilah pemuda. Entah di mana ayatnya di Alkitab ini. Kalau sudah kawin nggak usah lagi seleb. Kalau sudah kawin nggak boleh lagi melayani kebaktian pemuda. Kalau belum kawin nggak bisa melayani Victorious Family. Saya nggak tahu. Kalau ada ayat di sini tunjukkanlah. Kita yang nambah-nambahin ayat itu. Nggak ada larangan anak-anak pemuda melayani Victorious Family. Nggak ada halangan kaum bapak, kaum ibu melayani pemuda. Dan nggak ada halangan bagi siapa saja untuk membersihkan rumah Tuhan. Kalau ada pot bungamu cantik besar, cocok untuk gereja Helvetia, bawa ke Helvetia. Kalau ada kue di rumah bertumpuk oleh karena kau kerja, bawa ke I Love My Church. Jangan makan sendiri, nanti begini engkau, menggaruk pun begini. Bawa ke I Love My Church, bagi sama semua. Loh, ini prakteknya. Karena kita nggak mau tahu-tahu banyak, nggak dipraktekkan. Kita mau tahu hati pemimpin, kan begitu. Lalu kita lakukan, kita dukung, kita sukseskan. Katakan amin. Amin. Yang keempat, tugas kita berjalan di dalam kesetujuan dengan pemimpin. Atau kalau mau singkatnya, bersetuju dengan pemimpin. Dan sambungannya, tunduk kepada pemimpin. Saudara tahu arti tunduk? Tunduk artinya gini. Ya, itu tunduk harfiah. Itu tunduk literal. Tapi maksudnya tunduk kepada pemimpin bukan hanya asal datang pemimpin, maka semua kita mendadak menjadi orang Jepang atau orang Korea. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Enggak, ya. Tunduk maksudnya kita taat. Amin. Kalau mau saudara tambahin dengan arigato gozaimashita pun boleh juga, ya. Ada beberapa orang seperti itu. Saya suka anak-anak sekolah asal karena sekarang jarang melihatnya. Karena nggak diajari orang tua di rumah. Melewati guru atau kakak kelas, abang kelas yang lebih tua, dia permisi gini tangannya. Itu bagus. Tak kalah anak TK gitu, saudara duduk, dia melewati saudara, tundukkannya dirinya. Itu bagus. Tapi yang dimasukkan di sini melebihi itu. Harus berasal dari hati yang benar, hati yang tunduk, hati yang taat. Amin. Karena tunduk-tunduk kau, tapi kok hatimu gitu, nggak ada gunanya. Badannya aja tunduk, tapi munafik di dalam, jangan. Ya, apa yang dalam hati biarlah itu yang kita nyatakan keluar. Jadi hati kita bersetuju dengan apa kata pemimpin. Kapan dikulik-kulik setan? Jangan kau setuju, jangan kau setuju. Bilang, setan tutup mulutmu. Nah, udah gak ada amin ya? Bagus, amin, tadi silap. Saking seriusnya, betul. Jangan mau ditipu setan, gak ada berkatnya melawan pemimpin. Sama seperti gak ada berkatnya melawan orang tua. Apapun dibilang dia orang tua kita, pemimpin pun adalah orang tua rohani kita. Saudara bilang, tapi memang itu kekurangannya, itu salahnya. Satu nunjuk ke sana, 4 nunjuk kemari. Kita pun ada kekurangan, kita pun ada banyak salah. Amin. Amin. Jadi bagian kita adalah bersetuju dengan pemimpin. Kita harus betul-betul teguh, ya, dan menyadari dan mengikuti Roma 13 ayat 1 sampai 2. Roma 13 ayat 1 sampai 2. Satu, dua, tiga, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi nggak ada gunanya bersungguh-sungguh atas kepemimpinan pemerintah yang telah Tuhan taruh di atas kita. Tunduk kepada setiap otoritas, karena semua berasal dari Tuhan. Kalau saudara ingat pada waktu pemilihan Gupsu ya di Sumatera Utara, tentunya banyak di antara kita tidak memilih calon yang diusung oleh PKS. Betul? Betul? Alah, betul lah. Kan lucu saudara memilih calon PKS, bukan pemimpin kelompok sel.
partai itu, kan begitu. Tetapi terbukti mereka lah yang menang. Apakah kita langsung mengadakan riot? Kan tidak. Orang-orang Kristen taat kepada pemerintah. Khususnya gereja kita terus mendoakan. Apalagi tiap hari Kamis doa syafaat, jelas itu. Dalam doa puasa tiap-tiap hari secara bergiliran wilayah kita doakan. Lalu dengan cara yang lucu, justru dalam pemerintahan itulah kita dapat GSG. Tidak sekali, berulang kali. Nah, begitu dia. Karena setiap pemerintahan berasal dari Tuhan. Saudara punya masalah di tempat kerja, bawa kepada Tuhan. Jangan ikut demon. Nah, saudara punya masalah dengan dosen yang jahat, dengan guru yang jahat, atau dengan asisten yang jahat, jangan dibalas, jangan dilawan. Taat katanya, taat. Dan saya yakin kalau untuk sekuler, biasanya kita lebih mengerti. Gak kena ada yang mau cari bahaya, cari mati melawan asisten. Jangan dulu dosen lah, asisten, kan gak ada. Justru sibuk cari berita, dia sukanya apa, bagaimana menundukkan hatinya yang bengis itu, kan begitu? Iya kan? Nah, tahu kita melakukan untuk dunia sekuler. Mana dosen-dosen yang kejam, dia biasanya apa yang dia mau. Oh, kalau bapak itu suka sama perempuan cantik, maka semua perempuan pakai makeup setebal-tebalnya. Nah, yang laki-laki ya apa boleh buatlah. Kan begitu. Kan begitu kita kok dalam dunia sekuler. Loh, ada amin saudara. Oh, kalau bapak itu dia mau kita jangan terlambat. Oh, 1 jam sebelumnya saudara sudah hadir. Bapak itu mau supaya dapat ACC, kita nunggu dia. Jangan sampai dia nunggu kita. Dari pagi saudara nenggek, dia lewat. Pagi pak, siang pagi pak, siang ini, oh ya siang pak, malam pak, supaya bapak itu senang. Tahu kita untuk sekuler. Tapi kalau udah sampai kepada gereja, ada yang bengis dia, tak cocok dipatuhi. Jangan begitu. Kalau untuk orang dunia pun kau mau berkorban, sampai ke gereja, tolonglah. Harusnya lebih lagi. Ada amin? Ada amin? Kebanyakan orang Kristen dan pelayan-pelayan Tuhan bahkan tidak mengerti apa arti sesungguhnya tunduk kepada otoritas. Dengar baik-baik. Alkitab mengajarkan bahwasanya semua otoritas ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Maka menolak tunduk kepada otoritas yang ditetapkan Tuhan berarti menolak tunduk kepada Tuhan. Jangan kita memandang kepada orang tersebut, tetapi kepada jabatan yang dia pegang, kepada jabatan yang telah Tuhan percayakan. Kita tidak hanya menghormati orangnya, tetapi terutama kedudukannya yang telah diserahkan Tuhan. Kita tidak hanya mematuhi pribadinya, tetapi terutama otoritas Tuhan yang ada di atasnya. Segala sesuatu yang kurang daripada tunduk sepenuhnya disebut sebagai pemberontakan. Dan pemberontakan adalah prinsip setan serta kerajaan setan. Jangan maulah kita telah ditebus daripada kerajaan gelap, berpindah kepada kerajaan yang ajaib, kerajaan Tuhan. Jangan balik lari kepada kerajaan gelap. Mari kita buka aja ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 18. Kita harus taat kepada semua Tuhan kita. 1 Petrus 2 ayat 18. 1, 2, 3, ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Mari katakan, saya tunduk dengan penuh ketakutan kepada pemimpin saya. Lebih kuat lagi, kepada pemimpin saya, bukan saja kepada yang baik, yang ramah, tapi juga kepada yang bengis. Amin. Berarti adanya itu. Kalau tertulis ada pemimpin bengis, adanya itu. Amin. Nah, kalau mungkin tidak tahun ini, tapi mungkin di tahun-tahun mendatang kena kepada hidup saudara, ingat firman Tuhan ini. Mungkin pada saat ini kena kepada saudara, lakukan firman Tuhan ini. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 5. Bukalah 2 halaman setelahnya. 1, 2, 3, ya.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan hal yang menghalangi kita untuk mau taat, untuk mau tunduk kepada pemimpin, tidak lain adalah kesombongan. Ujung-ujungnya balik lagi ke situ. Makanya bebaskan diri dari kesombongan. Kalau saudara sekali lagi mau mengecek apakah saudara sudah bebas atau belum, lihat pelajaran pada minggu-minggu yang lalu. Ada bukti-bukti kesombongan. Kapan jatuh ke situ, segera bertobat. Karena roh yang melanda gereja Tuhan adalah roh yang mau bebas sendiri. Tidak mau diajar, tidak mau diatur, tidak mau tunduk, mau melayani Tuhan sesuai dengan caranya. Mau melayani Tuhan kapan dia senang. Mau melayani Tuhan hanya dari kelebihan, tidak dari kekurangan. Saya pernah di satu gereja di Jakarta dan semua jemaatnya dengan sangat bangga menerangkan kepada saya, we are very different from all other churches in Indonesia, even in the world. Oh ya? Saya bilang, yes, katanya. Dia pakai bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, untung nggak campurnya bahasa Karo. Saya pikir differentnya karena ngomong campur, tidak. Dia bilang, kami hanya melayani dari kelimpahan. Pastor kami mengatakan, kalau engkau mengalami masalah dalam keluarga, kau boleh tidak melayani. Selesaikan dulu masalahmu. Kapan kau merasa sudah senang dan semua masalah sudah selesai, silakan kau melayani. Saya mau bilang di mana ayatnya itu? Kalau ada masalah, boleh tidak melayani. Lalu saya pikir-pikir, kapanlah ada waktu tidak pernah ada masalah? Saya nggak tahu dengan saudara ya, mungkin saudara sangat penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ada waktu-waktu di mana tidak ada masalah. Tapi hidup saya selalu penuh dengan masalah. Karena yang saya tahu penuh dengan masalah mengakibatkan penuh kasih karunia Tuhan, penuh pertolongan Tuhan dan penuh mujizat Tuhan. Mulai dia dikatakan dengan gereja kemenangan iman Indonesia. Tetapi begitupun kalau itu pewahyuan untuk gereja mereka, haleluya, puji Tuhan. Begitu senang dia, tidak usah kita hakimi. Tapi tidak begitu yang kita mengerti, jangan kita ikuti. Ada, amin? Saudaraku yang kekasih, tidak boleh ada roh bebas sendiri. Ya, tidak cocok itu. Tidak boleh ada di antara kita, begitulah hebatnya sehingga tidak tersentuh. Mau hidup tidak tersentuh, boleh suka-suka hati, gak melayani, gak ada yang berani negor. Mau hidup gitu, sepi kali. Tandanya kau bukan siapa-siapa, tidak diperhitungkan. Mau melayani, oke. Gak melayani, oke. Nah, berarti kan gak siapa-siapa. Udah seminggu gak melayani, gak apa-apa. Gak datang, gak apa-apa. Ih, syukurlah kalau nggak datang. 5 SMS masuk dari kakak ini, dari kakak itu, dari abang ini, abang itu. Mana kau? Bagus. Ya ada, men. Yang dia terikat kali di GKI ini terikat. Nanti betul-betul bebas, bahaya. Bisa tengah-tengah firman Tuhan keluar, nggak ada yang negor. Semua takut. Koordinator kebaktian pun nggak mau negor. Karena pernah ditegurnya, kita ngambek, gak mau nyanyi, gak mau main musik, gak mau nari, walk out kita. Lalu koordinator pikir, daripada bahaya, biar sajalah. Mau gitu hidup, roh bebas sendiri. Kayak saya bilang tadi, orang yang mengalah pada kita, hatinya makin lembut, makin lembut, makin lembut, kayak Musa. Kita, walla. Saya bilang, karena saya gak mau saudara terhilang. Mungkin cuma saya berani ngomong sama saudara. Apa itu bisa suka-suka hidup? Nanti saudara kan tua, anak saudara suka-suka hidup. Mau? Jangankan anak rohani aja pusing saudara kalau suka-suka hidup. Misalnya anak kakak saudara atau murid saudara di PW saudara magangkan. Tapi kalau anak badani, maka anakku, kepala bapak, kepala mama. Ada apa dengan kepalaku? Mau gitu anak. Lalu kemudian
Terbersihlah teman saudara itulah, karena di PW pun aku suka-sukaku, kutuailah semua kejahatanku, gitu. Betul memang, bertobatlah. Gak hanya mungkin saudara jahat anak saudara lahir dari malaikat, gak ada itu, kutuk dosa yang dilahirkan. Makanya dalam Kristus kutuk dosa dipatahkan, kita dulu berubah. Saudara pikir saudara bisa lari dari dosa? Dosa mengejar kita kalau gak diselesaikan. Maka dengan sangat hati yang penuh kasih saya mau bilang, selesaikan saudara. Jangan bangga kalau tidak tersentuh. Oh, saya adalah teman Bapak Gembala, saya adalah saudara dari saudara tiri Ibu Munte, dari keponakannya, dari ini, dari itu. Tidak ada yang tahu, tapi saya dan Ibu Munte tahu. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menyentuh saya di GKI. Kalau Bapak Gembala menendang saya, Ibu Munte akan mengembalikan saya. Atau sebaliknya, kalau Ibu Munte menendang saya, Bapak Gembala akan kembalikan saya. Gak ada. Saudara akan lihat Ibu Munte, Bapak Gembala, kami semua akan sangat bersatu. Jangan saudara pikir bisa saudara tokoh-tokohi. Kecewa saudara, kecelek. Saudara pikir. Bagus saya buka kartu aja, supaya saudara jangan bodoh dan ditipu setan. Saya mau baik sama Kak Vicky, gak usah baik sama Kak Joyce. Nanti saudara kecelek. Saya mau baik sama Kak Joyce, kata serap ini semua. Nanti yang laki-laki ini pindah ke pemusik, ketemu juga sama Kak Vicky. Gak ada baik sama anu. Saudara memang baik karena saudara anak Bapa. Saudara harus baik kepada semua. Baik kepada yang jahat, baik kepada yang baik, baik kepada semua. Katakan amin. Nah, saudara gak hidup capek karena kalau hanya baik kepada anu, capek hidup saudara, banyak topeng saudara. A sudah datang, pakai topeng untuk A. B sudah datang, topeng untuk B. C sudah datang, topeng untuk C. Kenapa begitu itu? Baiklah sama semua. Hormatlah sama semua. Bebaslah sama semua. Karena Yesuslah sungguh-sungguh. Amin. Makanya melayani KKR pun menang, melayani tempat kecil pun menang, tempat sedang menang, tempat besar menang, mati lampu menang, lampu hidup menang. Iyalah saudara. Saya masih ingat waktu KKR muda-mudi di Kupang, saya buat PowerPoint sangat jelas semuanya. Tuh, mati lampu. Jelaslah PowerPoint mati. Kalau mati lampu PowerPoint hidup, kita pun heran. Lalu Bang Agus berpikir, selesailah sudah. Bagaimana menyambung firman tanpa PowerPoint? Dia tidak tahu semua firman tadi. Ada tidak ada PowerPoint. Saya sudah terhafal di sini. Dan memang demikianlah seharusnya. Lalu disambung terus, pulang kebaktian. Saya nggak tahu berapa kali disalaminya saya. Goyang semuanya karena udah gemuk. Saya sudah jam 3 kali. Karena saya lihat setelah perkataan terakhir semua udah gini mana saya. Nah, saya sayang sama saudara. Saya mau saudara tidak tegang. Saudara perlu melakukan firman, bukan perlu tegang. Amin. Amin. Jadi saudaraku, kayak saya bilang tadi, hidup kita ini tidak usah pura-pura. Hidup lampu, jalan. Mati lampu, jalan. Di sekolah begini, di kuliah begini, di gereja begini, sama saja. Jangan di sekolah merokok, di gereja sikir, bapak. Jangan. Jangan. Jangan di gereja pakai dasi baik, di sekolah kacamata hitam, di dalamnya gini-gini. Jangan. Jangan. Nah, boleh ya? Gak ada yang tahu Kak kacamata hitam. Yesus tahu. Kak Joy saja tahu. Amin. Mari kita taat dan setia. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak ada kita yang bebas. Amin. Semua kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Haleluya. Saya rasa poin yang berikutnya saya sambung saja minggu depan. Kita mau berdoa. Saudara sudah siap hati saudara untuk berdoa? Amin. Saudara mau jadi orang yang taat? Kalau kemarin Bapak Gembala bilang, bagus sekali setia itu. Tapi kalau setia pun ocol-ocolan, gak ada gunanya katanya. Sama kayak pasangan hidup suami atau istri. Ya setiap kali suamimu atau setiap kali istrimu tidak pernah berselingkuh.
tapi nggak mau kerja, tiap hari tidur saja di rumah. Kan nggak mau kau kan? Atau mau? Hah? Entahlah kok kau mau, terserah. Kalau Bapak Gembala bilang itu setia, tapi konsol-konsolan, itu bahasa Bapak Gembala. Kita harus terima kepribadiannya. Dan saya setuju itu. Jadi nggak cukup setia-setia, nggak keberesan, nggak ada dasar firman. Setia dan taat. Ya, tunduk. Amin. Jadi saudara datang ke BMC, saudara setia datang, tetapi saudara betul-betul merespon dengan positif, dengan sungguh-sungguh setiap firman yang diberikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara sungguh-sungguh berdoa dan hari ini melayani menang. Dan siapa pemimpin hamba Tuhan yang berkhotbah yang saudara jumpai di sana, saudara jadi armor bearer-nya. Beri kekuatan kepadanya. Bersetuju dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalaupun saudara-saudara saya pemusik dan penyanyi, saudara tidak diharuskan seperti seleb, sikit-sikit amin, amin, amin. Nah, mereka ini kadang, ya saya ragukan apakah betul-betul didengarnya semua. Enggak, saya yakin, aku yakin kali. Tapi harus terima gaya pemimpin ya. Ampuni Tuhan, menyalahgunakan. Tapi yang mau saya katakan, kalaupun tidak ada, ya diharuskan, harus bilang amin, amin. Tanda yang saudara bersetuju dengan firman daripada gembala sidang ataupun dari tim ministry, katakanlah amin. Ya, saya katakan selalu Kak dalam hati, katakanlah keluar dari mulut. Karena saya nggak tahu apa yang dalam hati saudara, jemaat pun nggak tahu. Ya, kalaupun tahu dia menebak-nebak, nggak ada kepastian. Jadi biarkan mereka pasti. Biarkan mereka tahu kita satu kesatuan, penyanyi, pemusik, penari, dan pengkhotbah.